Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai progres project saya pada pertemuan ke-7. Pada video kali ini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu partial view dan yang kedua merupakan CRUD dari tabel user. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu partial view. Nah, partial view ini digunakan untuk memisahkan bagian tampilan yang berulang seperti header, navbar, footer, atau CSS, JS ke dalam file yang terpisah dengan memanfaatkan fitur blade seperti include, extend, section, kemudian yield. Nah, jadi langkah yang pertama yaitu langkah include. Nah, untuk di include yang pertama kali kita lakukan yaitu menganalisis terlebih dahulu struktur dari kode template yang kita gunakan. Di sini saya membuka folder view yaitu file dashboard. Di sini saya menganalisis struktur kodenya seperti CSS, JS, header, footer, kemudian main kontennya saya pisah-pisahkan terlebih dahulu. Saya kasih tanda untuk dimana startnya dan dimana endingnya untuk mempermudah saya memisah-misahkan, memilah untuk memasukkan ke dalam file yang akan kita pisahkan nanti. Setelah itu pada folder view kita membuat folder baru yang bernama layout. Kemudian di dalam folder layout tersebut kita buat folder lagi yang namanya guest. Nah, di dalam folder guest ini kita membuat beberapa file yang mewakili setiap bagian kode seperti ada app.blade.php, ada CSS, ada footer, ada header, kemudian ada JavaScript, kemudian ada sidebar. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa file yang saya gunakan nanti untuk menyimpan bagian-bagian yang ada di dalam dashboard saya tadi. Nah, di sini sebelumnya saya sudah memindahkan potongan codingan dari dashboard yang saya beri label CSS. Nah, jadi CSS yang berada di dashboard tadi sudah saya pindahkan ke dalam file CSS. Kemudian ini sudah ada juga footer yang ada di dashboard tadi saya masukkan ke dalam file footer yang ada di layout guys. Terus ini headernya juga sudah saya pindahkan, kemudian JavaScriptnya juga sudah saya pindahkan. Nah, yang terakhir sidebar saya kosong. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan sidebar. Jadi navbar yang saya punya itu berada di header. Nah, di sini saya menambahkan listnya itu tidak di sidebar tetapi di header karena saya memiliki tampilan guest supaya mempermudah guest untuk mencari navigasi bar yang dibutuhkan. Nah, tadi kan untuk blok CSS, blok header, blok footer, blok JavaScript itu sudah saya pindahkan ke dalam folder layout guest. Nah, kemudian pada bagian dashboardnya tadi kita hapus saja blok yang sudah kita pindahkan, kemudian kita ganti dengan add include buka kurung kutip layout.guest nama file yang akan kita includekan. Itu fungsinya untuk memanggil file yang ada di dalam layout.guest yang sudah kita pindahkan tadi. Nah, seperti tampilan pada di gambar, namun yang sudah ada di gambar ini sudah saya pindahkan ke dalam file app.blade.php yang ada di dalam folder layout.guest. Masuk ke dalam langkah yang kedua yaitu yield, extend, kemudian section. Nah, langkah pertamanya yaitu kita harus mengkopikan terlebih dahulu isi dari seluruh yang udah ada di dashboard yang tadi sudah kita ganti menjadi include. Nah, kecuali pada main content tadi kan kita tidak merubahnya, itu semuanya kita copy ke dalam app.blade.php. Nah, pada program saya ini sebelumnya sudah saya kopikan dari dashboard ke app.blade.php. Kemudian pada bagian blok main content silahkan ganti main content-nya itu menjadi add yield content. Nah, seperti contoh pada
kode saya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke dalam file dashboard. Nah, pada file dashboard, selain main content, kita hapus saja seperti header, footer, CSS, JS itu kita hapus saja. Hanya sisakan main content yang ada di dalam file dashboard. Kemudian pada bagian paling atas kita tambahkan extend layout.guest.app, kemudian section, kita tambahkan sectionnya juga, kemudian kita untuk paling bawah kita tambahkan juga untuk end section. Nah, ini fungsinya supaya kita dapat memanggil app atau memanggil file app.blade.php yang ada di dalam folder layout yang sudah kita pindahkan tadi. Nah, pada view saya yang lain seperti jenis surat, kemudian warga, saya juga sudah menerapkan partial content dengan menggunakan app.blade.php yang sama seperti dashboard saya. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai CRUD dari user. Nah, pada user, sekarang kita akan buat fitur CRUD untuk data user dengan form nama, email, kemudian password, dan yang terakhir yaitu konfirmasi password. Nah, langkah pertama untuk CRUD ini biasanya kita akan membuat migration dan model terlebih dahulu, tetapi pada user kita tidak perlu tidak dibutuhkan atau tidak perlu kita buat dari awal, karena pada user ini sudah tersedia pada model user, kemudian migration usernya juga sudah tersedia. Kemudian pada model user labelnya juga udah ada isinya, yaitu seperti nama, email, kemudian passwordnya itu sudah terisi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat user controller. Membuatnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu di terminal. Kemudian saya bisa mengcopy pastekan isi dari user controller ini dari warga controller karena tidak terlalu jauh berbeda. Nah, untuk isinya yaitu pada function index itu saya menerapkan user all dan menampilkan atau mereturn ke dalam view admin user .index. Kemudian saya juga tidak lupa untuk mengimport model dari user. Nah, ini untuk indeksnya saya mereturn view mengarahkan view-nya ke admin user.index. Kemudian pada bagian create-nya saya juga mereturn atau membalikan nilai kepada view guest.user.create. Kemudian pada function store sama seperti milik warga, namun saya menyesuaikan data yang akan disimpan dan menerapkan user create data. Nah, di sini saya juga menggunakan hash, make, kemudian request password. Ini fungsinya untuk menyimpan password yang terenkripsi. Nah, saya menggunakan hash ini juga, tidak lupa untuk mengimpor hashnya. Setelah itu di sini saya juga sudah membuat direktori baru, yaitu direktori dalam guest, yaitu user, ada create, ada edit, kemudian ada index. Nah, di dalam create ini juga saya sudah mengaktifkan partial view sama seperti pada dashboard, supaya saya tidak perlu lagi membuat perulangan codingan yang sama untuk kemudian saya juga sudah menambahkan list untuk menu user di dalam header saya. Nah, langkah yang kedua yaitu validasi.
Di dalam form user saya sudah menerapkan beberapa validasi. Yang pertama yaitu namanya harus required, kemudian formnya ini bisa repopulate. Setelah itu sama untuk emailnya juga ini required, kemudian untuk passwordnya juga itu harus required dengan minimal 8 karakter atau 8 huruf. Nah, untuk konfirmasi passwordnya juga required. Kemudian di dalam form ini saya juga sudah menerapkan sebuah flash data success error baik di create.php. Di dalam form user ini juga saya menerapkan flash data untuk sukses dan error. Nah, langsung saja kita cobakan URL-nya tadi. Yang pertama yaitu kita coba dulu masuk ke dalam dashboard, kemudian kita mencoba untuk menambahkan user terlebih dahulu supaya nanti kita bisa mencoba untuk loginnya juga. Nah, di sini ada form untuk tambah user. Nah, yang pertama harus kita inputkan yaitu nama lengkap. Setelah nama lengkap, yaitu kita harus menginputkan juga email, karena yang dibutuhkan ketika login yaitu alamat email, kemudian sama passwordnya. Nah, setelah itu passwordnya kita masukkan, setelah passwordnya kita masukkan, kita konfirmasi password terlebih dahulu. Setelah itu kita akan untuk password dan konfirmasi password ini harus sama ya. Kalau misalnya password dan konfirmasi password tidak sama, maka dia akan tidak terbaca. Nah, setelah kita simpan, maka kita akan di redirect ke dalam kembali ke dalam form dan akan menampilkan sebuah pesan pertambahan data berhasil. Nah, setelah itu kita coba untuk melakukan login. Kita masuk dulu ke menu login. Nah, untuk login ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya untuk pembuatannya. Nah, untuk login pengguna itu yang diperlukan yang pertama yaitu email dan yang kedua itu password. Nah, ini yang pertama kali kita coba ketika kita masukkan password yang salah, password tidak sesuai dengan pas kita bikin user tadi. Ini kita coba. Nah, apabila passwordnya salah, maka akan memberikan pesan login gagal, silahkan coba lagi. Nah, di bawahnya juga ada pesan email atau password yang Anda masukkan tidak sesuai atau salah. Nah, ini saya coba sekali lagi, yaitu untuk memasukkan password yang benarnya. Apakah kita bisa login atau tidak? Nah, kalau berhasil dia akan ke redirect atau akan menampilkan dashboard dari template guest yang saya miliki. Nah, ini karena dia berhasil, maka dia masuk ke dalam dashboard yang saya miliki. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan saya mulai dari partial view, kemudian CRUD untuk table user, kemudian saya menyambungkan dengan login, fitur login yang sudah saya buat di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian saya mencobakan URL-nya, mulai dari saya menambahkan user, kemudian saya mencoba juga untuk login dan berhasil meredirect dari menu login ke menu dashboard. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai progres mata kuliah pemrograman framework pada pertemuan ke-7 saya. Saya harap dengan adanya penjelasan saya ini dapat menjadi pelajaran baik saya maupun bagi teman-teman yang menonton video saya. Baiklah, karena ini juga satu video ya. Baiklah, karena ini tugas video pertemuan 7 yang sudah pasti ini pertemuan terakhir sebelum masuk ke UTS, maka
pertemuan selanjutnya itu TS. Saya harap dengan adanya project ini saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan pada saat UTS, dan saya juga sangat berharap sekali project saya ini dapat berjalan lancar sampai puas nanti, sampai saya presentasi final project. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Fikri dan Bang Dayat yang sudah membimbing saya selama setengah semester pada mata kuliah pemrograman framework. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Cukup sekian video saya. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akan belajar untuk lebih mendalami mata kuliah pemrograman framework ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.